Oke, selamat datang di channel Tech ID. Channel ini nantinya akan membahas mengenai perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi mungkin dari bidang AI, mungkin dari bidang software yang lainnya, open source dan lain-lain ya. Jadi kedepannya akan banyak video-video perkembangan teknologi, tapi lebih ke softwarenya, bukan ke hardware ya untuk channel ini gitu. Nah, ini mungkin video pertama, jadi makin masih banyak kekurangan dan kendala. Jadi ya kita di sini ya saling sharing. Nanti kalau ada yang kurang bisa di komen di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman bisa subscribe untuk bisa tahu ya perkembangan update di teknologi saat ini. Kita kan mungkin ada recap per minggu, ada perkembangan apa, atau mungkin nanti ada video-video untuk bahas teknologi secara detail gitu. Oke, kita mulai ya. Mungkin untuk yang video pertama ini kita akan membahas mengenai perkembangan AI di week 1 Oktober. Itu ada beberapa announcement dari berbagai perusahaan AI ya di dunia gitu. Nah, ada beberapa ya yang udah saya rangkum. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Kita coba dulu yang pertama ya. Ini dari OpenAI. Kita coba lihat di sini ya. Jadi ada OpenAI Canvas. Ini salah satu fitur yang baru di launch ya, di announce sama si OpenAI. Jadi ini lebih mirip, kalau teman-teman tahu mungkin bagi yang menggunakan cloud ya, itu ada namanya Artifact. Nah ini mirip sama Artifact. Nah kita coba lihat detailnya ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi untuk masing-masing dari update recap di minggu kemarin gitu ya. Nah ini dia ada announcement di 3 Oktober ya, itu untuk introducing Canvas. Jadi mungkin kita bisa menulis sebuah notes, kemudian nanti bakal ada keluar outputnya ya. Kemudian nanti di situ kita bisa komen, bisa edit, bahkan edit title-nya aja, misalnya dibuat lebih atraktif lagi, lebih kreatif dan lain-lain gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk saat ini, ada bisa buat beberapa ini ya. Coba kita lihat. Oke, ini contohnya ada menulis blog. Nah ini bisa ada fitur untuk suggest edit, adjust panjangnya, kemudian change reading level, ada final polish, add emojis gitu. Nah, tapi intinya ini buat generate suatu artikel atau blog ya, terus kita bisa edit di sana. Untuk nih sebelah kanan ya, ini ada berbagai macam tools ya nanti yang di provide sama si OpenAI gitu. Nah di sini juga bisa untuk coding, jadi dia bisa review code, tambah log, add comment, fix bug, sama bisa porting language. Jadi misalnya teman-teman ada generate atau punya code misalnya JavaScript, kita bisa di porting ke PHP, Go dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini fitur yang lumayan atau bahkan bagus sih hitungannya ya. Jadi sangat berguna banget. Cuman keterbatasannya di sini itu dia hanya bisa dari satu file gitu, jadi belum bisa entire code. Mungkin teman-teman yang udah pakai text editor kalau Cursor gitu ya, atau mungkin yang lainnya, nah itu kan bisa lebih advance lagi ya. Cuman kalau di sini itu lebih ke satu file aja. Keterbatasannya paling itu sih, tapi mungkin kedepannya dia bakal provide yang lebih lengkap lagi ya, karena ini baru rilis di awal aja. Oke, ini yang pertama. Jadi fitur lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca di sini, nanti saya bakal cantumkan di deskripsi. Jadi ya ini Canvas ini bakal sangat berguna ya. Nanti teman-teman bisa kalau mencoba itu bisa di ChatGPT websitenya, atau nanti bisa pakai API di platform ya. Itu udah di provide juga seperti itu. Oke, ini yang pertama, jadi introducing Canvas dari OpenAI. Kemudian yang kedua itu ada dari OpenAI lagi. Jadi OpenAI juga announce ini di akunnya si OpenAI developer. Nih akun Twitternya juga announce ya, kita lihat
artikel yang disampaikan ya. Jadi ada beberapa poin. Pertama itu ada introducing real time API. Jadi teman-teman bisa nanti speak to speech. Jadi misalnya teman-teman bisa langsung ngobrol dengan AI ya, directly dari device. Nanti saya cantumkan juga ini di description, nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Ini sangat berguna banget. Misalnya dia sebagai agent bisa translate, bisa assist kita dalam satu hal gitu ya. Nah ini sangat berguna gitu. Kemudian dia juga announce caching ya. Jadi ini kalau caching ini nanti berguna untuk cost reduction. Jadi dia bisa lebih efisien lah untuk menggunakan si tokennya gitu, karena dia ada cachingnya. Ini juga sangat berguna ya, terutama terkait cost ini. Kemudian dia juga announce ada namanya fine tune ya. Jadi workload buat fine tune supaya model yang dihasilkan outputnya itu lebih kecil, cost efisien, menggunakan LLM gitu. Ini nanti detailnya juga bisa dibaca di sini ya, semua dokumentasinya ada nanti saya cantumkan nanti di deskripsi gitu. Kemudian ya ini masih terkait fine tuning tadi, vision fine tuning. Ini juga masih free ya sampai 31 Oktober kalau mencoba, tapi ada limitationnya sampai 1 juta token per hari gitu. Jadi kalau mau coba-coba ini kesempatannya bagus, bisa dicoba sampai 31 Oktober masih free dengan limit seperti ini gitu ya. Ini juga fitur yang sangat bagus. Kemudian ada fitur baru lagi itu playground ya. Ya ini bisa generate untuk seperti chat ya, kayak biasanya playground OpenAI gitu, nanti bisa dibuka juga. Ini mirip-mirip sama chat. Oke, kemudian mungkin itu yang beberapa dari OpenAI tadi. Jadi ada real time API buat speech to speech, kemudian ada caching, kemudian ada model distillation, kemudian ada vision fine tuning, kemudian ada new playground feature. Ini mirip sama chat yang ada existing gitu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wah ini dari Meta ya. Yang ketiga nih lumayan ini banget ya perkembangannya. Oke, jadi dari Meta ini ada announce untuk Meta Movie Gen. Nah ini video yang dihasilkan outputnya sangat bagus ya gitu. Jadi Movie Gen ini untuk generate movie ya, AI untuk generate movie. Kita bisa lihat artikelnya di sini. Oke. Nah ini jadi dia ada, ini masih sebatas research dan kemudian masih buat internal, jadi belum open to public. Tapi ini kita dikasih contohnya, outputnya seperti ini hasilnya. Ini bagus banget sih. Ya ini hasil-hasil yang ditampilkan ya dari generate-nya movie yang tadi. Oke, ini kalau secara detail dia bisa generate video dari teks ya. Ini prompt text, nanti teman-teman bisa generate misalnya nih ada contohnya juga ya, disediakan contohnya. Jadi keluarnya seperti ini. Ada contohnya juga kalau teks inputnya promptnya seperti ini, kalau seperti ini hasilnya bagus banget, ini smooth. Wah kalau ini open to public wajib dicoba ya. Kemudian ini ada edit video dari teks. Nah ini kita bisa edit video dengan AI gitu. Ini bagus banget juga itunya. Kemudian ada produce personalized video. Nah ini dari selfie kita, ini bisa kita bikin sebuah video ya. Wah ini juga bagus banget nih. Ini misalnya ada prompt tetap, cuma nanti ada tambahan input berupa selfie kita, kemudian nanti dia bakal pakai foto selfie kita untuk generate videonya. Ini luar biasa. Kemudian bahkan bisa create sound effect dan soundtracknya dalam video tersebut. Ini setahu saya sih yang paling baru ya, inovasi paling baru terkait yang generate video. Jadi bisa dengan sound effect dan soundtrack gitu.
Iya, itu beberapa capability yang bisa dilakukan di Meta Movie Gen ini. Masih belum open to public, tapi ya kalau dilihat dari hasil generate-nya sih layak untuk ditunggu ya gitu. Oke, kemudian ada dari Microsoft, ada announcement untuk Microsoft Copilot. Ini new version ya. Jadi kalau dilihat di sini dia mention ya ini bisa buat terkenalnya buat coding, tapi sekarang bisa banyak ya, bisa assist dan bisa membantu kita lah intinya dalam hal keseharian kita gitu. Nah ini nanti detailnya juga bisa dibaca teman-teman di sini. Kemudian ada update selanjutnya itu dari Luma AI, ini hyperfast video generation. Nah ini juga inovasi yang baru banget ya, dengan kita dapat generate full quality animation v1.6 di bawah 20 second gitu ya. Jadi kita dapat generate 10 kali lebih cepat dari yang existing model punya Luma ini. Tapi videonya keterbatasan sekarang baru di 20 second, kita under 20 second gitu. Tapi ini perkembangan yang luar biasa sih gitu. Oke, selanjutnya mungkin bahas ke robotics ya. Jadi ada ini, nah ini dari Serve Robotics, itu dia bikin dia partner ya, jadi dia partner dengan Wing. Ini dia bikin autonomous delivery gitu. Jadi ini dia pakai robot buat kolaborasi dengan drone ya gitu untuk autonomous delivery. Ini juga inovasi yang bagus banget. Oke, kemudian ada ini robotik juga ya. Selanjutnya itu update dari Atom Limbs ini. Jadi ada My Electrics Bionic Arms. Ini bagus banget sih inovasinya. Ini kayak belum ada juga sebelumnya gitu. Nah ya itu tadi beberapa update ya di minggu kemarin, week 1 Oktober 2024. Banyak sekali update yang sangat inovatif dan baru-baru terkait perkembangan AI saat ini ya. Memang AI perkembangannya sangat cepat dan hampir tiap hari dia ada terus ya. Jadi mungkin nanti dari channel ini kita akan membahas mungkin bisa lebih detail per masing-masing update tadi, atau mungkin nanti recap dari per minggunya gitu ya, terkait perkembangan AI. Nah itu tadi beberapa poin yang bisa saya share. Ya nanti kalau misalnya ada yang kurang atau bisa ditambahkan di kolom komentar, nanti silakan ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe untuk tahu perkembangan teknologi kedepannya gitu. Oke, paling itu aja yang bisa saya share untuk saat ini. See you next video. Thank you.